Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dengan cepat, ia segera melancarkan serangan. Tapi serangan itu mampu dihalau dengan mudah oleh Raja Iblis. Raja Iblis meremehkan Yunce yang masih terlalu lemah. Tapi tiba-tiba Yunce menghilang dengan teknik Vibrant Lightning. Namun lagi-lagi, serangan dari Yunce masih bisa dihalau olehnya. Yunce berkata, meskipun harus mati, aku tetap akan membunuhmu. Dan benar saja, api yang tadi dihalau tiba-tiba melukai tubuh Raja Iblis. Sehingga Raja Iblis sekarang benar-benar sangat murka. Raja Iblis dengan cepat memulihkan kembali luka tersebut. Yang hal itu seketika membuat Yunce sangat terkejut. Tapi tiba-tiba Raja Iblis langsung melancarkan serangan. Raja Iblis tak menyangka jika ternyata bocah ini berhasil melarikan diri. Dan Yunce mulai khawatir karena Raja Iblis muncul di belakangnya. Bahkan kini Raja Iblis memukul Yunce hingga membuatnya tersungkur. Tubuh Yunce dibuat terluka parah. Sedangkan Raja Iblis berkata, setelah aku membunuhmu, maka aku akan bersenang-senang dengan gadis itu. Apalagi spirit power miliknya bisa meningkatkan kekuatanku. Mendengar hal itu membuat Yunce menjadi sangat marah. Sehingga kini Yunce mulai membangkitkan alam keempat dari dewa jahat. Bahkan Raja Iblis mulai khawatir karena kekuatan ini milik dewa jahat. Raja Iblis menjadi sangat emosi karena dewa jahatlah yang menyegelnya di tempat ini. Dirinya pun menghempaskan serangan yang begitu besar. Begitu pula dengan Yunce yang menebaskan teknik serigala langit. Raja Iblis tak menyangka jika seranganku berhasil dikalahkan oleh bocah ini. Dan ketika ia mau menyerang balik, ternyata serangan Yunce jauh lebih cepat. Bahkan kini membuat tubuhnya terkena ledakan yang sangat besar. Raja Iblis sadar jika satu-satunya cara adalah memaksa tubuh dengan kekuatan Divine Origin. Tapi saat itu Raja Iblis ketakutan karena melihat wujud dewa jahat yang menyapanya. Sehingga kini dirinya tewas hanya dalam sekejap mata. Yunce dengan cepat langsung menolong Molly. Molly yang tersadar merasa khawatir dengan kondisi Yunce. Apalagi kini dari arah belakang jiwa Raja Iblis menyerang ke arahnya. Yunce berusaha untuk tetap melindungi Molly. Tapi ternyata serangan itu menghancurkan pelindung milik Yunce. Dan kini Yunce terluka parah sampai kehilangan kesadaran. Molly jadi panik karena Yunce tiba-tiba terkapar. Sedangkan jiwa Raja Iblis sangat senang karena setidaknya bocah ini telah mati. Sehingga jika aku tak bisa hidup, maka warisan dewa jahat juga akan hancur karena Demon Pearl milikku. Jiwa Raja Iblis segera pergi dari sana. Sementara Molly langsung ngamuk dan berniat untuk membunuh jiwa Raja Iblis. Dengan satu tebasan, Molly akhirnya memusnahkan jiwa Raja Iblis tersebut. Setelah itu, Molly merasa kesal karena Yunce sangat bodoh mau melindungiku. Tapi karena dia sudah berkorban, maka aku juga tak akan membuatnya kecewa. Sehingga saat itu Molly berniat untuk mengambil bunga udumbara. Molly menyadari jika sudah lama sekali sejak aku berjuang seperti ini. Dan kali ini aku akan melakukannya untukku dan untuk dirinya.
Namun tanpa diduga, tubuh Molly dibuat tersungkur oleh kekuatan bunga tersebut. 该死！那我也不能辜负他。 Molly merasa kesal karena bunga Udumbara menolak energi selain energi iblis. Dan kini dirinya mulai kehilangan kesadaran. Tapi secara tiba-tiba ada Yunce yang datang untuk menyelamatkannya. Molly bertanya tentang kondisi Yunce. Tapi Yunce menjawab, jika aku baik-baik saja. Dan selama aku masih hidup, maka tak akan kubiarkan kau melakukan hal yang berbahaya. Yunce memberitahu jika aku akan mengambilkan bunga itu untukmu. Namun Molly melarangnya karena itu sangatlah berbahaya. Tapi Yunce tak peduli dan segera menuju ke sana. Yunce langsung menahan kekuatan dari bunga Udumbara. Dan ternyata Yunce masih gagal hingga dibuat terpental. Tapi Yunce tak menyerah dan segera bangkit kembali. Yunce mulai kerasukan dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Untung saja kini usahanya berhasil mendapatkan bunga itu. Sehingga kini ia segera pergi untuk memberikannya pada Molly. Molly berkata, jika kau sudah gila karena barusan dirimu hampir mati. Yunce menjawab, jika itu tak apa-apa, asalkan untuk kebaikanmu. Yunce pun segera menyuruhnya untuk memulihkan diri di dalam mutiara surgawi. Tak berselang lama, Yunce menemukan sebuah kristal berwarna ungu. Dan ia segera mengambilnya untuk dimanfaatkan nanti. Sementara untuk sekarang, Yunce mulai memulihkan diri. Scene berpindah ke istana Bluewind. Saat itu, Chang Yue mendapatkan kabar dari Lingxi jika Xiaoyun telah hilang dan apakah yang harus kita lakukan. Chang Yue sangat terkejut. Ia pun mencoba untuk menenangkannya. Dirinya juga menyuruh Lingxi untuk memberitahu Chimei agar jangan terlalu panik karena sedang hamil. Sedangkan masalah ini aku akan melaporkannya pada suamiku. Chang Yue berpikir jika Xiaoyun cukup kuat dan yang menculiknya pasti bukanlah orang sembarangan. Apalagi di sana terdapat senior Di yang bersamanya. Sehingga ia pun mulai memanggil pelayan untuk menyelidiki masalah ini. Tak hanya itu, Chang Yue juga menyuruhnya untuk merahasiakan kejadian ini. Pelayan itu pun segera pergi untuk menjalankan tugasnya. Lalu Chang Yue mulai mengirimkan transmisi suara kepada Yunce. Kembali ke Yunce yang telah 2 hari akhirnya selesai memulihkan luka. Dan ia pun segera melihat kondisi Molly di dalam mutiara. Tapi Molly menjawab, jika aku sudah lebih baik. Namun sepertinya kau harus mencari jalan keluar sendirian. Di luar formasi terlihat Shue'er dan Yuanba yang masih menunggu Yunce. Shue'er bertanya apakah memang benar Kak Yunce akan baik-baik saja. Yuanba menjawab, aku yakin jika dia pasti tak apa-apa. Kaisar Feng yang baru tiba menyuruh mereka untuk pulang saja. Lagi pula, jika 4 wilayah suci berkumpul, mungkin baru bisa membukanya. Tapi sayang, sekalipun terbuka, mungkin Yunce sudah mati. Walaupun begitu, Shue'er memberitahu jika aku akan menunggu Kak Yunce sampai kapanpun. Yang hal itu membuat Kaisar Feng menjadi sangat kebingungan. Orang macam apakah Yunce sebenarnya yang bisa membuat anakku sampai bertindak seperti ini? Dikarenakan tak punya pilihan lain, Kaisar Feng segera pergi dari sana. Sementara dari kejauhan, mereka melihat ada upaya dari Yunce yang menyerang formasi itu. Dan benar saja, Yunce masih kesulitan karena formasi tersebut bisa pulih dengan cepat. Yunce baru teringat tentang Hong-Er yang dapat memakan banyak hal. Sehingga ia segera menyuruhnya untuk memakan formasi Devil Cave. Tapi sayang, meskipun sudah dimakan, tetap saja kekuatan formasi itu pulih kembali. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce mulai menggabungkan elemen es dan api Phoenix. Karena sebelumnya saja ia dapat menghancurkan pelindung di kapal primordial. Namun ternyata meskipun sudah berhasil membukanya,
tapi hanya sedikit saja bagian yang terbuka. Yunce berniat untuk mengeluarkan kekuatan yang besar sekaligus. Dan kini teknik bunga teratai berhasil menghancurkannya cukup besar. Sehingga Yunce segera bergegas untuk keluar dari sana. Setelah keluar, Yuanba langsung memeluk Yunce. Begitu pula dengan Shue'er yang sangat merindukannya. Dan kini mereka pun segera kembali ke penginapan. Sesampainya di sana, Yunce bertanya mengapa tiba-tiba Molly muncul. Molly menjawab, aku merasa ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Sehingga mulai sekarang kau tak boleh menggangguku dulu. Yunce mendapatkan kabar dari Chang Yue tentang hilangnya Xiao Yun. Tapi Yunce berpikir mungkinkah yang melakukannya adalah 4 wilayah suci. Karena Fan Yuchen dan Sekte Phoenix tak mungkin melakukannya. Sehingga Yunce berjanji pasti akan memberi mereka pelajaran. Xin berpindah ke Ratu Hai Huang yang sangat terkejut karena Yunce sudah keluar. Senior Ji berkata, jika itu adalah kita berdua, pasti akan sulit untuk keluar. Dan menurut Ratu Hai Huang, semakin kuat Yunce, maka beberapa orang pasti akan kesulitan. Di Tianwei Sword Domain, Master Wen Tian mendapatkan kabar Yunce dari anaknya. Dan ia berkata jika Yunce kembali di saat yang tepat. Karena memang Master Wen Tian sudah mengincar cermin samsara miliknya. Tak hanya itu, Ye Xinghan juga melaporkan kejadian ini pada ayahnya. Tapi ayahnya memberitahu jika kau ingin membunuhnya, lebih baik tunggu di konferensi pedang iblis. Karena di sana kau akan memiliki banyak alasan. Kembali ke Yunce yang sudah siap untuk berangkat. Tapi ia menyadari jika proses Molly masih butuh waktu lebih lama. Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi lebih dulu. Di sana terlihat 2 orang yang sedang bertarung. Dan ternyata pria berbaju hitam ingin balas dendam atas kematian istrinya. Dan Yuanba bertanya siapakah yang akan menang di antara mereka berdua. Yunce dan Senior Gu menjawab dengan serentak, jika tak akan ada yang menang. Senior Gu pun memuji Yunce yang bisa melihat hal yang sama. Kembali ke pertarungan di sana, terlihat mereka berdua dihentikan oleh Tetua King. Yang hal itu seketika membuat semua orang sangat terkejut. Bahkan Tetua King sangat kesal dan berniat menghukum mereka berdua. Biksu jahat tak terima karena hukuman potong tangan terlalu berlebihan. Sehingga ia pun kembali melanggar aturan untuk melawan Tetua King. Tapi bukannya sadar, ia justru malah meremehkan kekuatan dari tetua tersebut. Yunce berkata jika dari awal biksu jahat itu tak mungkin bisa menang. Dan benar saja, hanya dalam sekejap ia berhasil dimusnahkan. Yang lagi-lagi membuat penonton semakin terkejut. Kemudian pria berbaju hitam meminta maaf atas kesalahannya. Dan ia pun langsung kabur sambil berjanji tak akan pernah datang ke sini lagi. Sedangkan Tetua King segera mengajak mereka semua ke arena konferensi. Yunce dan yang lainnya berniat untuk ke arena juga. Tapi tiba-tiba ada Suan Yuan Wendao, yaitu anak dari Master Wen Tian. Dan ia pun memberikan hormat pada Master Gu. Wendao sangat terpesona melihat kecantikan Shue'er. Bahkan ia mengajak Shue'er untuk menjadi pasangan yang berikutnya. Sehingga hal itu tentu membuat Yunce kesal dan segera memberinya pelajaran. Namun ketika Yunce hendak membunuhnya, tiba-tiba Senior Gu memohon agar Yunce tak melakukan hal itu. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce pun terpaksa harus menghukumnya saja. Sehingga Senior Gu terkejut melihat kekejaman Yunce. 此次多少与我有些交情。看来天威监狱这种地方，好好教一教。这一巴掌。 Pukulan itu membuat Wendao sangat marah dan ia berjanji pasti akan balas dendam kepada Yunce.
Apalagi dirinya merupakan tuan muda dari anak Xuanyuan Wentian. Di dalam arena terlihat Shu'er yang duduk bersama Sekte Phoenix. Sedangkan Yuanba merasa khawatir karena banyak sekali Master Sovereign Mystic. Yunce menjawab jika hal itu wajar karena mereka ingin naik ke Divine Origin. Yuanba bertanya mengapa Shu'er tak duduk bersama kita. Yunce menjawab jika situasi berikutnya akan sangat berbahaya. Tapi Yuanba bersiap untuk selalu membantu Yunce yang diincar oleh banyak orang. Dan benar saja, secara tiba-tiba seorang tetua menyerang Yunce. Tapi dengan cepat Yuanba segera menahan serangan darinya. Bahkan Yuanba juga membuatnya sampai tersungkur ke tanah. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 69 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.